semuanya, kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan melakukan observasi terkait dengan etnomatematika dan sains terhadap arsitektur yang terdapat di Pura Beji Sangsit. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nika Alitriani dengan NIM akhir 007 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Ika Despa Laksana dengan NIM akhir 001. Perkenalkan nama saya Desa Putri Julia dengan NIM akhir 018. Dan saya Nilo Mitasari dengan NIM akhir 006. Untuk lebih detailnya, yuk kita explore! Pura Beji Sangsit terletak di Banjar Beji, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali. Pura Beji dibangun sebagai tempat pemujaan Dewi Sri yang dipercaya sebagai Dewi Pelindung Pertanian, khususnya sawah dan padi. Pura ini memiliki fungsi penting bagi masyarakat Desa Sangsit, di mana sebagian besar penduduknya adalah petani. Berdasarkan catatan sejarah, Pura Beji diperkirakan telah ada sejak abad ke-15 dan terus dijaga serta diperbaiki oleh masyarakat setempat hingga saat ini. Nama Beji memiliki makna tersendiri dalam bahasa Bali, yaitu sumber air atau mata air, yang berhubungan dengan peran vital air dalam kegiatan pertanian. Pura ini difungsikan sebagai tempat persembahyangan khusus bagi para petani yang memohon kesuburan lahan dan keberkahan pada tanaman mereka. Di sebelah timur Pura Beji terdapat kolam pemandian yang memiliki fungsi simbolis sebagai sumber kesucian dan kesuburan. Air dari kolam tersebut dianggap suci dan digunakan dalam ritual penyucian serta pemujaan untuk memohon keberkahan dan kesuburan. Berikut ini beberapa aspek matematika yang terdapat pada Pura Beji Sangsit. Pertama, tata letak dan proporsi bangunan. Struktur Pura Beji Sangsit terdiri dari 3 halaman, disebut Trimandala. Trimandala ini merupakan arsitektur tradisional di Bali yang diterapkan dalam pembangunan maupun penataan area Pura Hindu di Bali. Konsep pembagian area terdiri atas 3 zona berdasarkan kepada tingkat kesuciannya. Berikut merupakan pembagiannya. Niste Mandala atau Jabal Sisi sebagai area terluar. Pada lingkup Niste Mandala dianggap memiliki tingkatan terendah dalam hal kesakralannya. Niste Mandala memiliki luas 2,24 are yang berisikan 1 tugu berupa peligih capah dan 1 balai kurkul. Madhya Mandala atau Jabal Tengah sebagai area tengah memiliki kesakralan yang menengah. Madhya Mandala memiliki luas sekitar 8,27 are yang berisikan 1 balai pesamuan, 1 balai pamebetan, dan 1 balai pawaregan. Utama Mandala atau Jeroan sebagai area utama dan dianggap sebagai tempat paling suci. Luas dari area utama Mandala kurang lebih 17,79 are yang berisikan 15 pelinggih, 2 balai piasan, 1 balai jajar, 1 balai gong, dan 1 gedung simpan. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan proporsi setiap zona yakni pada Nista Mandala sebesar 7,91%, Madhya Mandala sebesar 29,23%, dan Utama Mandala sebesar 62,86%. Selanjutnya ada jenis simetri dalam pola hiasan atau ukiran. Simetri adalah keselarasan atau keseimbangan bentuk. Di Pura Beji, hiasan atau ukiran sering mengandung beberapa jenis simetri. Berikut ini hasil identifikasi mengenai jenis simetri pada pola ukiran atau hiasan di bangunan pura. 1. Simetri cermin atau refleksi. 2. Simetri putar atau rotasi. 3. Translasi atau pengulangan pola. 4. Dan yang keempat, simetri refleksi dan translasi. Kemudian bentuk-bentuk geometri pada bangunan. Dalam matematika, geometri adalah cabang yang mempelajari bentuk, ukuran, posisi, dan ruang.
Berikut ini hasil identifikasi dari bentuk geometri pada bangunan. 1. Bentuk balok dan kubus. Bisa teramati pada balai kurku. Selanjutnya, bentuk limas dan balok. Bisa teramati pada balai piasan. Di balik keagungan arsitektur Pura Beji Sangsit, tersembunyi warisan ilmu pengetahuan yang jarang dibahas secara mendalam, yaitu ilmu fisika. Bangunan ini tak hanya memancarkan nilai spiritual, tetapi juga memanfaatkan prinsip-prinsip teknik yang luar biasa dan cermat. Inilah eksplorasi aspek fisika pada arsitektur Pura Beji Sangsit. Seluruh pura berdiri di atas pondasi bukit batu. Bukit ini bukan sekedar tanah tinggi, tapi berfungsi sebagai tumpuan alami dengan daya dukung tinggi. Gaya tekan dari bangunan tersalurkan merata untuk mengurangi risiko pergeseran dan kerusakan struktural. Sambungan bangunan di Pura Beji Sangsit menggunakan sistem kancing batu tanpa semen. Sistem ini memanfaatkan gaya gesek, berat batu, dan saling kait antar batu untuk menciptakan kestabilan. Uniknya, sambungan ini fleksibel, bisa menyesuaikan diri saat gempa atau perubahan suhu, tanpa membuat struktur retak. Menariknya, tiap patung di sini menghasilkan suara yang berbeda saat diketuk. Perbedaan resonansi ini menunjukkan variasi massa, bentuk, dan kepadatan batu yang menjadi ciri khas frekuensi. Hasil analisis fisika terkait resonansi suara pada patung batu paras dapat dilihat pada slide berikut. Bagian pinggir pura, batu paras Sangsit ditanam hingga 2 meter ke dalam tanah. Batu ini punya kekuatan dan porositas yang ideal untuk meredam getaran. Secara fisika, ini membantu menstabilkan struktur dan membuat lebih tahan terhadap perubahan lingkungan. Struktur pura yang bertingkat seperti candi tidak hanya punya makna spiritual. Secara fisika, bentuk ini membantu membagi tekanan angin, mengurangi risiko kerusakan, dan menjaga kestabilan saat angin kencang atau gempa terjadi. Pura Beji Sangsit merupakan pura yang memiliki bangunan dengan bahan material alami yang diperoleh langsung dari desa Sangsit. Di Pura Beji Sangsit menggunakan bahan material alami seperti batu candas abasan, kayu ulin, dan ijuk. Hampir seluruh bangunan di pura tersebut menggunakan batu candas abasan sebagai bahan material utamanya. Batu ini dipilih karena keunggulannya yang tahan terhadap cuaca dan pelapukan alami, baik karena hujan, panas, maupun organisme seperti lumut dan jamur. Selain itu, batu ini juga memiliki warna yang beragam, seperti yang digunakan pada Pura Beji Sangsit, menggunakan batu candas yang berwarna merah muda, biru, dan hitam. Warna-warna tersebut dipengaruhi oleh kandungan kimianya, di mana batu candas abasan memiliki kandungan kimia silika atau SiO2 dan air terikat atau H2O. Selain itu, batu ini juga mengandung mineral tambahan dan kandungan pengotor yang memberikan warna pada batu candas tersebut. Batu candas merah memiliki kandungan besi oksida dalam konsentrasi rendah, sehingga terjadi proses oksidasi ion Fe2+ menjadi Fe3+ dalam lingkungan kaya oksigen dengan reaksi kimia sebagai berikut. Batu candas biru memiliki kandungan silikat besi atau mineral yang mengandung ion logam transisi, sehingga terjadi proses pembentukan kompleks logam transisi yang menyerap cahaya merah dan akan memantulkan warna biru. Sedangkan pada batu candas warna hitam memiliki kandungan mangan oksida yang tinggi, sehingga terjadi proses kimia sebagai berikut. Oleh karena warna-warna yang dimiliki oleh batu candas abasan tersebut, menjadikan bangunan-bangunan yang terdapat di Pura Beji Sangsit memancarkan nilai-nilai estetika yang memukau. Selain menggunakan batu candas abasan,
di Pura Beji Sangsit ini juga menggunakan bahan material alami seperti kayu ulin sebagai tiang dan atap bangunan. Kayu ulin ini diambil dari pohon ulin atau Eusidiroxylon zwageri yang merupakan famili dari Lauraceae. Pemilihan kayu ulin sebagai bahan material bangunan didukung karena ketahanannya terhadap mikroba, jamur, dan serangga, serta keawetannya dan ketahanannya terhadap rayap. Hal tersebut dipengaruhi oleh kandungan kimia dari kayu itu sendiri, di mana kayu ulin ini mengandung senyawa kimia lignan, neolignan, flavonoid, dan tanin yang terdapat di kayu teras yang berfungsi untuk perlindungan terhadap mikroba, jamur, dan serangga. Kayu ini juga mengandung silika atau SiO2 yang ditemukan di dinding sel dan terkadang juga ditemukan pada bagian kulit kayu yang menyebabkan kayu ulin ini kuat dan tahan terhadap rayap. Selain itu, kayu ini juga mengandung minyak atsiri dan senyawa volatil lainnya yang tersebar di jaringan kayu yang memberikan aroma khas dan sifat pengawet alami pada kayu ulin. Selain menggunakan kayu ulin sebagai atap, di Pura Beji Sangsit ini juga menggunakan bahan material alami yaitu ijuk dari pohon aren atau Arenga pinnata yang merupakan famili dari Araceae sebagai atap bangunan. Ijuk ini dipilih karena ketahanannya terhadap air dan panas yang menyebabkan ijuk tahan lama dan tidak mudah busuk. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kandungan kimia yang dimiliki oleh ijuk, di mana ijuk memiliki kandungan senyawa lignin yang bersifat hidrofobik yang menyebabkan air sulit untuk menembusnya, dan hal tersebut mencegah terjadinya pembusukan pada ijuk. Serta ketahanannya terhadap panas disebabkan oleh ikatan lignin dan selulosa, di mana ikatan beta-glikosidik pada selulosa dan ikatan aromatik pada lignin memiliki energi ikatan yang tinggi, sehingga menyebabkan ijuk tahan terhadap panas. Hal tersebut menyebabkan ijuk dari pohon aren dipilih sebagai salah satu bahan material alami dari bangunan di Pura Beji Sangsit. Di Pura Beji Sangsit, tidak hanya terdapat aspek budaya, matematika, fisika, dan kimia, tetapi juga terdapat aspek biologi, yang dimana dari hasil analisis terdapat dua tumbuhan yang paling mendominasi, yaitu pertama, Kamboja putih. Berikut klasifikasinya. Di Bali, bunga Kamboja melambangkan kesucian dan sering digunakan dalam upacara keagamaan seperti galungan, kuningan, dan saraswati. Morfologi Kamboja putih. Kamboja putih memiliki akar tunggal yang kuat dan bercabang banyak. Batangnya berkayu, bulat, dan cenderung bercabang tidak beraturan. Daunnya tunggal, berbentuk lonjong dengan ujung meruncing dan tersusun spiral di ujung ranting. Bunganya berwarna putih dengan aroma harum, berbentuk trompet dan terdiri dari 5 helai mahkota. Buahnya jarang dijumpai, namun jika ada berbentuk bulat panjang dan berisi biji kecil berbulu. Kedua, pohon palem. Berikut klasifikasinya. Palem sebagai simbol keagungan dan keteguhan. Palem sering dikaitkan dengan kehidupan yang kokoh dan semangat spiritual. Morfologi palem. Palem memiliki akar serabut yang tumbuh dari pangkal batang dan menyebar ke segala arah. Batangnya umumnya tegak, tidak bercabang, dan silindris dengan permukaan keras serta sering tampak bekas pelepah daun. Daunnya majemuk, menyirip atau menjari, tersusun roset di ujung batang, dengan pelepah daun yang besar dan memeluk batang. Bunga palem biasanya majemuk, bisa berkelamin 1 atau 2, dan muncul dari ketiak daun atau ujung batang. Buahnya berdaging
berbentuk bulat atau lonjong, dan umumnya berbiji satu seperti pada kelapa, aren, dan salak. Baik, sekian video observasi dari kami. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe.